Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Wahyuning dan rekan saya Salsabila Faradea, Oktavia Hasna, dan Rizky Cairunisa akan mempresentasikan materi kami dengan judul Pengolahan Hasil Pengukuran dan Penilaian. Materi kami berisi yang pertama, tendensi sentral dan variabilitas, yang kedua standar penilaian, dan yang ketiga interpretasi hasil. Yang pertama ada tendensi sentral. Tendensi sentral ini merupakan pengukuran aritmatika yang ditujukan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu penilaian. Kemudian, ukuran tendensi sentral yang lazim digunakan dalam analisis statistik deskriptif meliputi mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama ada mean. Mean adalah suatu skor yang diperoleh dari penjumlahan seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Rumusnya bisa dilihat seperti ini. Kemudian ada median. Median adalah angka yang terletak di tengah-tengah sebuah distribusi frekuensi atau angka yang membelah jumlah bagian yang sama antara skor bagian atas dan bawah. Median ini bisa dicari dengan rumus X n plus 1 per 2. Selanjutnya ada modus. Modus adalah suatu skor yang sering timbul. Hal ini berarti mengacu pada skor yang paling tinggi frekuensinya. Selanjutnya adalah kuartil. Kuartil yaitu skor titik ukuran tendensi sentral yang membagi sejumlah data yang terkumpul ke dalam 4 bagian yang sama, yaitu masing-masing bagian sebesar 1/4n. Untuk mencarinya, dapat menggunakan rumus berikut ini. Kemudian ada persentil. Skor titik ukuran tendensi sentral yang membagi jumlah data yang terkumpul ke dalam 100 jarak sama besar, yaitu 1/100n. Untuk rumusnya dapat menggunakan rumus berikut ini. Selanjutnya adalah variabilitas. Variabilitas definisikan sebagai derajat penyebaran nilai-nilai variabel dari suatu tendensi sentral dalam suatu distribusi. Variabilitas merupakan alat analisis statistik deskriptif yang berfungsi mendeskripsikan hasil pengukuran terhadap suatu sampel dan sebuah karakteristik yang menandai hasil pengukuran setiap sampel. Variabilitas ini didukung oleh besar kecilnya setiap skor dalam satu sampel. Tingkat variabilitas sebuah sampel akan ditandai oleh besar kecilnya jarak atau range skor sampel tersebut. Ukuran variabilitas yang lazim digunakan dalam analisis statistik deskriptif meliputi range, mean deviasi, standar deviasi, varian, dan nilai standar. Yang pertama adalah range. Range atau jangkauan adalah pengukuran yang paling sederhana dan didefinisikan sebagai jarak antara nilai yang tertinggi dengan nilai yang terendah. Dengan kata lain, range ini merupakan beda antara skor data terbesar dan skor data terkecil. Rumus range adalah R sama dengan X T besar dikurangi X T kecil. Berikut ini adalah dua data yang dapat kita gunakan untuk contoh penghitungan range, ada distribusi 1 dan distribusi 2. Untuk distribusi 1, datanya dari 90, 100, dan 110, sedangkan distribusi 2, datanya adalah 75, 80, 90, 100, 110, 120, dan 125. Nah, untuk menghitung range-nya seperti rumus tadi bahwa skor terbesar dikurangi skor terkecil. Jadi untuk distribusi 1, 110 dikurangi 90, jadi range-nya adalah 20. Dan distribusi 2, 125 dikurangi 75, jadi range-nya adalah 50. Selanjutnya adalah mean deviasi atau simbolnya adalah MD. Mean deviasi adalah penyimpangan rata-rata, yaitu harga rata-rata dari suatu penyimpangan nilai terhadap nilai mean kelompok nilai tersebut dalam sebuah distribusi. Untuk dapat menyelesaikan pekerjaan mencari mean deviasi, pertama-tama kita harus menemukan meannya terlebih dahulu. Kemudian ditentukan berapa besarnya penyimpangan dari tiap-tiap nilai dari mean tersebut.
Contohnya, apabila seorang mempunyai IQ 110, sedangkan mean IQ dari grupnya adalah 100, maka deviasi IQ dari orang tersebut adalah 110 dikurangi 100, jadinya plus 10. Jika orang lain dari grup itu mempunyai IQ 85, maka deviasi orang itu adalah 85 dikurangi 100, jadinya minus 15. Deviasi yang plus menunjukkan bahwa deviasi di atas mean, sedangkan yang bertanda minus menunjukkan deviasi di bawah mean. Akan tetapi, dalam perhitungan mean deviasi, tanda minus ditiadakan. Dalam statistika, deviasi diberi simbol dengan huruf-huruf kecil seperti X, Y, Z, D, atau sebagainya. Dan rumus dari MD sendiri adalah sebagai berikut. Jadi MD sama dengan sigma X per N. Jadi sigma X ini adalah jumlah deviasi dalam harga mutlak dan N adalah jumlah individunya. Berikut ini adalah data yang dapat kita jadikan contoh untuk contoh penghitungan mean deviasi. Di sini sudah ada nilai disimbolkan dengan X besar, deviasi disimbolkan dengan X kecil, juga sudah ada sigmanya atau totalnya. Ini ada sigma nilai, sigma X besar 312 dan sigma X kecil 50. Nah, pertama kita harus mencari meannya terlebih dahulu. Untuk mencari mean, kita akan bagi sigma nilai atau sigma X besar dengan total individu. Di sini sigma X besarnya adalah 312 dibagi total individunya 12, jadinya 312 dibagi 12 sama dengan 26. Kemudian untuk mencari mean deviasi, kita harus membagi sigma X kecil atau sigma deviasi dengan total individu. Jadi 50 dibagi 12 sama dengan 4,17. Selanjutnya adalah standar deviasi. Jadi standar deviasi ini disimbolkan dengan SD. Adalah suatu statistik yang digunakan untuk menggambarkan variabilitas dalam suatu distribusi maupun variabilitas beberapa distribusi. Standar deviasi dibatasi sebagai akar dari jumlah deviasi kuadrat dibagi banyaknya individu dalam distribusi. Masing-masing bentuk tabel distribusi frekuensi tersebut memiliki rumus perhitungan yang berbeda. Di standar deviasi ini juga dibagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data bergolong. Tabel distribusi frekuensi tunggal memiliki dua bentuk, yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal dengan satu frekuensi dan tabel distribusi frekuensi tunggal dengan frekuensi lebih dari satu. Tabel distribusi frekuensi tunggal dengan satu frekuensi, contoh penghitungannya adalah sebagai berikut. Jadi di dalam data ini kita sudah dapat melihat ada X, F, Fx, lalu ada data lagi X, Fx, dan Fx kuadrat. Nah, kemudian pertama-tama kita harus mencari meannya juga terlebih dahulu. Jadi sigma X per N yaitu 640 per 100 dan meannya dapatkan hasil 6,40. Kemudian untuk menghitung standar deviasi, rumusnya adalah akar dari sigma X kuadrat per N, yaitu sigma X kuadratnya ada 268 dan N-nya adalah 100. Jadi akar dari 268 per 100 didapatkan hasil sejumlah 1,69. Kemudian ini adalah contoh penghitungan distribusi frekuensi tunggal dengan frekuensi yang lebih dari satu. Di sini juga sudah ada datanya, ada X, F, Fx, dan Fx kuadrat. Jadi untuk menghitungnya, rumusnya adalah akar dari sigma Fx kuadrat per N dikurangi sigma Fx per N kuadrat. Nah, dapatkan bahwa akar dari 4.382 per 100 dikurangi 640 per 100 kuadrat. Nah, dari penghitungan itu dapatkan hasil sebesar 1,69. Selanjutnya adalah data bergolong. Perhitungan atau pencarian nilai SD dari data yang terdeskripsikan pada tabel distribusi frekuensi bergolong dapat menggunakan dua rumus, yaitu rumus dengan deviasi berkode atau rumus singkat dan rumus angka dasar. Berikut ini adalah contoh perhitungan dari rumus dengan deviasi berkode atau rumus singkat.
Di sini kita sudah ada contoh datanya, dan untuk menghitungnya, rumusnya adalah SD sama dengan I dikali dikali akar dari sigma fx kuadrat per n dikurangi sigma fx per n kuadrat. Jadi 4 dikali akar dari 22 per 12 dikurangi minus 4 per 12 kuadrat, sama dengan 4 dikali 1,312 sama dengan hasilnya adalah 5,25, dan jika dibulatkan hasilnya adalah 5. Berikut ini adalah contoh penghitungan data bergolong menggunakan rumus angka kasar. Di sini kita sudah ada datanya, dan rumusnya adalah SD sama dengan akar dari sigma fx. Selanjutnya adalah varian. Varian adalah suatu angka yang menunjukkan ukuran variabilitas yang dihitung dengan jalan mengkuadratkan SD atau standar deviasi tadi. Hal ini dapat dilakukan apabila SD telah diketahui terlebih dahulu. Namun, apabila SD belum dapat diketahui, maka varian dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, rumusnya adalah SD sama dengan sigma fx kuadrat per n dikurangi sigma fx per n kuadrat. Berikut ini adalah contoh penghitungan varian. Jadi dari data yang sudah ada, kita akan coba untuk langsung masukkan di rumus. Jadi rumusnya adalah SD sama dengan sigma fx kuadrat per n dikurangi sigma fx per n kuadrat. Jadi 8.547 per 12 dikurangi 314 per 12 kuadrat. Hasilnya adalah 712,25 dikurangi 684,69 dan didapatkan hasil 27,56. Yang terakhir adalah nilai standar atau z-score. Jadi nilai standar ini adalah suatu bilangan atau angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu nilai menyimpang dari mean dalam satuan standar deviasi atau SD. Jadi dengan nilai standar, peneliti dapat memberikan suatu ukuran baku dan juga dapat menggunakannya sebagai ukuran untuk membandingkan dua gejala atau lebih. Berikut ini adalah contoh penghitungan nilai standar atau z-score. Jadi contohnya adalah ada seorang mahasiswa yang mendapat skor 70 pada mata kuliah metode penelitian. Nilai mean dari mata kuliah tersebut adalah 80 dan standar deviasinya ditemukan 10. Sementara itu, dia mendapat skor 40 pada mata kuliah statistik dengan nilai mean 30 dan standar deviasi 5. Maka standar mahasiswa dari kedua mata kuliah tersebut dapat dicari dengan menggunakan rumus-rumus sebagai berikut. Yang pertama, kita akan menghitung nilai standar atau z-score mata kuliah metode penelitian. Jadi rumusnya adalah Z sama dengan X dikurangi mean per standar deviasi. Jadi 70 dikurangi 80 per 10 hasilnya adalah minus 1. Kemudian nilai standar atau z-score mata kuliah statistik, rumusnya sama, Z sama dengan X dikurangi mean per standar deviasi adalah 40 minus 30 per 5 hasilnya adalah 2. Berdasarkan kedua nilai standar yang ditemukan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepandaian mahasiswa tersebut di bidang mata kuliah metode penelitian berada pada 1 SD di bawah mean atau minus 1 SD. Sedangkan kepandaiannya di bidang mata kuliah statistik berada pada 2 SD di atas mean, karena hasilnya adalah 2. Ini berarti bahwa mahasiswa tersebut lebih menguasai mata kuliah statistik dibanding mata kuliah metode penelitian. Rekomendasi yang dapat diberikan dari sini adalah bahwa peneliti hendaknya tidak terjebak pada skor real yang tampak saja, tapi lebih jauh dia harus mencari informasi secara komprehensif tentang distribusi data yang berhasil dikumpulkan. Standar penilaian. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek A. Sikap,
B. Pengetahuan, dan C. Keterampilan. Bentuk penilaian. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan bentuk lain yang diperlukan. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik, memperbaiki proses pembelajaran, dan menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir semester, dan akhir tahun. Selanjutnya, mekanisme penilaian. Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik terdiri dari perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdasarkan silabus. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi dan teknik penilaian lain yang relevan, dan pelaporannya menjadi tanggung jawab wali kelas atau guru kelas. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Selanjutnya, penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Peserta didik yang belum mencapai KKM satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedi, dan hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka atau deskripsi. Prosedur penilaian. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran, mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi atau pengamatan, menindaklanjuti hasil pengamatan, dan mendeskripsikan perilaku peserta didik. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tahapan menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian, memanfaatkan hasil penilaian, dan melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 100 dan deskripsi. Untuk prosedur penilaian aspek keterampilan itu sama dengan penilaian aspek pengetahuan, melalui tahapan menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian, memanfaatkan hasil penilaian, dan melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 100 dan deskripsi. Untuk materi selanjutnya adalah interpretasi hasil. Pengolahan data tes hasil belajar dimaksudkan untuk mengubah data mentah hasil tes menjadi data yang siap untuk ditafsirkan. Penafsiran data tersebut antara lain untuk menentukan posisi siswa dibandingkan dengan kelompoknya, membandingkan posisi siswa dengan tujuan yang harus dicapai, dan membandingkan posisi siswa dengan kriteria yang telah ditentukan. Dalam menentukan kriteria tersebut biasanya ditetapkan batas kelulusan yang dibedakan antara batas lulusan aktual dan batas lulusan ideal. Pengolahan data mentah menjadi data masak memerlukan teknik statistik deskriptif seperti persentase, rata-rata hitung, simpangan baku, dan skor baku. Kriteria ketuntasan belajar. Setiap indikator dalam suatu kompetensi dasar atau KD ditetapkan antara 0% hingga 100%. Kriteria ideal untuk masing-masing indikator lebih besar dari 60%. Namun, sekolah dapat menetapkan kriteria atau tingkat pencapaian indikator, apakah 50%, 60%, atau 70%. Apabila nilai peserta didik untuk indikator pencapaian sama atau lebih besar dari kriteria ketuntasan, dapat dikatakan bahwa peserta didik itu telah menuntaskan indikator tersebut. Apabila semua indikator telah tuntas, dapat dikatakan peserta didik telah menguasai KD yang bersangkutan. Dengan demikian, peserta didik dapat diinterpretasikan telah menguasai SK dan mata pelajaran. Apabila jumlah indikator dari suatu KD yang telah tuntas lebih dari 50%, peserta didik dapat mempelajari KD berikutnya dengan mengikuti remedial untuk indikator yang belum tuntas. Sebaliknya, apabila nilai indikator dari suatu KD lebih kecil dari kriteria ketuntasan, dapat dikatakan peserta didik itu belum menuntaskan indikator tersebut. Apabila jumlah indikator pada suatu KD yang belum tuntas sama atau lebih dari 50%, peserta didik belum dapat mempelajari KD selanjutnya. Kesimpulannya,
Interpretasi hasil penilaian dalam menetapkan ketuntasan belajar dilakukan dengan membandingkan hasil penilaian yang diperoleh oleh siswa